Halo penstudi hukum setanah air, perkenalkan saya Cesa Aryo Jani Purnomo dan selamat datang di channel Parhes Yastes. Anyway, Parhes Yastes merupakan salah satu media untuk penyebaran luasan ilmu pengetahuan hukum. Oleh sebab itu ditujukan kepada para penstudi hukum setanah air. Jadi selamat belajar dan selamat menyimak dengan sabar. Baik, pada sesi 1 ini saya beri judul pengantar. Maksudnya para penstudi hukum pidana akan dikenalkan pada pengertian dasar, pada istilah-istilah yang ada dalam hukum pidana, dan pada konsep-konsep dasar juga mengenai hukum pidana itu sendiri. Nah, pada slide 2 ini sebetulnya saya mengutip suatu pandangan gitu ya, bagaimana cara belajar yang menurut saya itu paling pas untuk belajar hukum ya. Salah satunya adalah dengan cara mengajak pembaca untuk peka pada peristilahan dan rincian tekstual, sehingga menjadi penting gitu apa persisnya yang para ahli hukum pidana katakan, kemudian kata-kata apa yang mereka gunakan, dan dalam konteks apa kata-kata itu dilontarkan. Jadi saya mengajak fokus lah, singkatnya seperti itu. Memang ini seperti model pembelajaran yang kuno, tetapi bagi saya ini sangat efektif. Nah, saya selalu memulai dengan dasar hukum. Di sini saya mempunyai 2 dasar hukum yang akan saya kenalkan kepada penstudi hukum pidana awal. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Jadi teman-teman di sini harus mengetahui apa itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di sana itu terdiri dari 17 pasal, dan bila dibaca huruf A bagian menimbang atau bagian konsideran itu bunyinya adalah bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ini maksudnya ketika itu Republik Indonesia kan baru merdeka, atau dalam periode sejarah dikenal sebagai masa kemerdekaan. Indonesia belum memiliki suatu hukum pidana baru, maka menggunakan hukum pidana era kolonialisme. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah punya hukum pidana baru? Belum juga, tetapi sedang dirancang, yang dikenal dengan istilah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sana ada yang saya soroti, terutama pasal 6 dan pasal 17. Di pasal 16 dikatakan sebetulnya nama dari hukum pidana itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Di pasal 6 itu berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di pasal 17 di sana dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura. Tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58, maka peraturan hukum pidana itu berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan di sana juga ada beberapa perubahan. Maka tidak enak gitu ya kalau kita nggak tahu struktur daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang biasa disebut itu sebagai KUHP. Nah, masyarakat mengenali KUHP. Penstudi hukum pidana juga pasti pernah mendengar di awal-awal daftar kuliah gitu ya untuk di Fakultas Hukum mengenai KUHP. Tetapi ada 3 hal yang harus diketahui. KUHP itu terdiri dari buku 1, buku 2, dan buku 3. Nah, ini yang dinamakan dengan struktur. Buku 1 itu mengenai aturan umum,
buku 2 itu mengenai kejahatan, dan buku 3 itu mengenai pelanggaran. Awalnya terdiri dari pasal 1 sampai pasal 569. Mengapa saya katakan awal? Karena beberapa pasal sudah diuji di MK atau Mahkamah Konstitusi, dan terjadinya perubahan-perubahan di dalam KUHP itu sendiri oleh pembentuk undang-undang. Nah, ini adalah outline saya, saudara-saudara. Saya akan berbicara runtut sehingga sesi 1 ini dapat diikuti secara saksama. Yang pertama, saya akan bicara mengenai pengertian ilmu hukum pidana dan kriminologi. Yang kedua, saya akan bicara mengenai objek, tujuan, dan fungsi IHP. Yang ketiga, juga saya akan bicara mengenai pengertian hukum pidana. Yang keempat, saya juga akan bicara mengenai pembagian hukum pidana. Dan terakhir, saya akan bicara tujuan dan fungsi hukum pidana. Nah, di sini saya kutip gitu ya, secara utuh, tidak ada yang saya ubah nih kalau dari slide pada halaman 5. Jadi Farid ini mengatakan mengenai definisi atau pengertian ilmu hukum pidana. Kalau saya mengatakannya, ini bukan definisi, tetapi ini adalah pembagian atau klasifikasi. Karena Farid di sini mengatakan ada yang namanya IHP sistematis, ada yang namanya IHP empiris, dan ada yang namanya filsafat hukum pidana. Kalau dilihat dari konsepnya Farid ini, apa itu IHP sistematis? Beliau mengatakan itu sebagai hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kemudian apa itu IHP empiris? Beliau mengatakan ada yang namanya kriminologi, kriminalistik, dan sosiologi hukum. Ada lagi apa itu filsafat hukum pidana, yaitu bicaranya soal dasar pembenar bagi negara mengapa menjatuhkan suatu hukuman melalui konstruksi teori-teori yang dikemukakan oleh Farid. Saya juga mengutip pandangan Heerich dan Utrecht. Kalau Heerich di sini, menurut saya itu memberikan definisi daripada suatu ilmu hukum pidana. Dalam konteks pengertian ilmu hukum pidana, Heerich membagi lagi kepada pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Mengenai pengertian IHP yang sempit, dikatakan bahwa ilmu hukum pidana itu adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Sedangkan dalam arti luas dikatakan mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma hukum pidana, kemudian bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar lagi, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Lalu Heerich juga mengatakan tentang kriminologi. Bagi beliau, kriminologi itu ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Kemudian ada turunannya, apa yang dipelajari dalam kriminologi? Ternyata ada bentuk-bentuk perilaku kriminal, ada sebab-sebab kejahatan, lalu ada definisi kriminalitas, dan ada reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Sementara kalau Utrecht bagi saya ini nggak mengatakan suatu definisi atau pengertian daripada IHP. Utrecht itu lebih mirip mengkualifikasikan sebagai tugas daripada IHP, karena dikatakan oleh Utrecht, IHP itu bertugas menyelidiki dan membahas asal-usul hukum pidana positif, kemudian asal-usul hukuman atau sanksi, kemudian dasar-dasar hukum pidana positif, lalu berusaha mencari kekurangan dalam sistem hukum pidana positif, dan kemudian memberikan nasihat atas kekurangan-kekurangan itu. Jadi jelas tidak ada definisi IHP. Tentang kriminologi bagaimana? Utrecht mengatakan kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, atau dalam bahasa asing itu zelfstandig wetenschap. Lalu apa yang dipelajari oleh ilmu kriminologi? Tiada lain adalah perbuatan manusia dan gejala sosial, serta hubungannya di antara perbuatan manusia dengan gejala sosial itu.
Lalu saya juga berusaha memperluas gitu ya pengertian ilmu hukum pidana dengan cara mengutip pendapat Remling dan Mulyatno. Kalau Remling bagi saya juga nggak memberikan suatu definisi mengenai ilmu hukum pidana, karena Remling langsung spesifik mengatakan bahwa objek ilmu hukum pidana itu adalah hukum positif, kemudian ada norma-norma dan mempelajari sanksi hukum pidana yang nyata berlaku. Lalu selain bicara objek, Remling juga bicara soal tugas daripada ilmu hukum pidana yang dikatakan sebagai ya ilmu hukum pidana itu harus mampu menerangkan, menganalisis dan mensistemasikan dalam rangka pemberlakuan secara tepat. Ini saya kira mudah dipahami sebagai tugas daripada definisi. Lalu tentang kriminologi, Remling juga berargumentasi. Argumennya begini, kriminologi itu lebih berorientasi pada ilmu-ilmu alam dan menggunakan metode empiris induktif. Apa itu empiris induktif? Nanti bisa dijelaskan saya kira pada mata kuliah atau video mengenai metode penelitian hukum pada kesempatan lain, insya Allah. Tetapi konteksnya kriminologi itu ya mempelajari sebab utama daripada perilaku menyimpang gitu ya, dan berusaha mencari sumber konflik atau penyimpangan itu baik pada level individu dan level sosial. Jadi kurang lebih hampir sama argumennya dengan Utrecht, dengan cara mempersoalkan kaitan antara individu dan pengaruhnya terhadap ketentuan-ketentuan sosial. Sedangkan Mulyatno bagi saya sederhana sekali mengenai pengertian atau definisi IHP, yakni ilmu atau pengalaman, maksud saya ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Atau tegasnya begini, ilmu hukum pidana adalah ilmu tentang hukumnya kejahatan. Dan Mulyatno juga bicara mengenai kriminologi. Dikatakan ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Jadi sangat mudah dicerna sekali pandangan IHP dan kriminologi dari Mulyatno. Nah, kalau Kartanegara itu mengatakan soal IHP sebagai ilmu hukum yang ilmu hukum pidana itu mempelajari hukum pidana yang berlaku pada suatu saat di suatu negara. Ini tegas sekali dikatakan. Jadi ada unsur ruang dan ada unsur waktu gitu ya. Kemudian kalau kriminologi dikatakan oleh Kartanegara sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab serta cara memberantas kejahatan. Ini juga agak mirip dengan argumentasi Remling. Sedangkan Sudarto mengenai IHP itu dikatakan sebagai memberi keterangan tentang hukum pidana yang berlaku, jadi mempelajari norma-norma hukum pidana dan pidananya. Jadi di sini Sudarto ada karakter dogmatik gitu ya daripada keterangannya mengenai ilmu hukum pidana. Bagaimana soal kriminologi? Sudarto mengatakan kriminologi itu ya mempelajari sebab-sebab dari kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya. Ini juga mirip dengan Kartanegara gitu ya. Nah, kita sudah memasuki pembahasan mengenai objek, tujuan, dan fungsi. Kalau Farid itu mengatakan objek IHP dalam arti sempit, yaitu berupa kaidah atau norma gitu di dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, ini dari tadi Farid mengatakan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ini saya bisa beri contoh. Kalau hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan. Itu bentuknya katakanlah KUHP gitu ya. Dan hukum pidana formil itu katakanlah sebagai aturan-aturan mengenai prosedur daripada bagaimana cara menyidik, bagaimana cara menuntut, bagaimana cara mengadili di dalam
sebuah persidangan pidana. Konkretnya itu katakanlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lalu Hiarich mengenai objek IHP itu selalu membagi dua seperti tadi mengenai definisi dan pengertian ilmu hukum pidana. Objek IHP dalam arti sempit tiada lain adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Sedangkan objek IHP dalam pengertian yang luas itu berupa KUHP, meliputi asas-asasnya atau prinsip-prinsipnya. Kemudian mempelajari maksud saya objek yang lain adalah KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya ada yang namanya ketentuan pidana yang di dalam undang-undang selain KUHP tadi. Kemudian juga ada ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Nah, ini saya menyoroti nih ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Nanti saudara-saudara bisa mengidentifikasi gitu ya, bentuknya kayak apa sih nih peraturan daerah dan betul nggak ada ketentuan pidananya. Selanjutnya Hiarich bicara soal tujuan IHP. Di sini juga dikatakan tegas dan sangat sederhana sekali. Tujuan ilmu hukum pidana itu ya mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Kalau Utrecht bagaimana dan Remling juga bagaimana? Kalau Utrecht itu ya seperti saya katakan tadi, masih ingat slide saya sebelumnya bahwa IHP itu bertugas menyelidiki, membahas, menerangkan dan memberi nasihat atas asal-usul sistem hukum pidana positif. Sementara kalau Remling itu berusaha berargumentasi mengenai objek IHP, yaitu hukum positif, norma-norma dan sanksi hukum pidana yang nyata berlaku. Soalnya sekarang kalau rancangan itu bagian dari objek ilmu hukum pidana nggak? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Kemudian mengenai fungsi, Remling itu mengatakan fungsi IHP itu ya harus mampu memunculkan dan merumuskan serta menata prinsip-prinsip yang melandasi ketentuan perundang-undangan. Kemudian menelaah suatu proses gitu ya, persidangan pidana gitu, atau menelaah proses penyelidikan di kantor kepolisian gitu. Jadi sangat sederhana dan saya kira mudah dicerna. Kalau Mulyatno dan Kartanegara juga berargumentasi mengenai objek, tujuan dan fungsi. Kita ke Mulyatno dulu. Kalau objek IHP menurut Mulyatno itu ya aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana. Kalau tujuannya itu mengenai ya tujuan IHP itu agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Jadi saya menemukan agak beda ya kalau Mulyatno mengenai tujuan IHP, karena saya melihatnya sudah ke arah praktik hukum gitu ya, dengan kata-kata agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Kalau Kartanegara mengenai objek IHP dikatakan sebagai asas-asas dan hubungan antar asas yang menjadi dasar suatu peraturan hukum pidana yang berlaku serta menyusun peraturan dan asas-asas tadi dalam suatu sistem. Ini maksudnya menurut saya asas hukum pidana itu nggak hanya satu, karena dikatakan asas-asas dan hubungan antar asas, berarti harus membayangkan ada lebih dari satu asas, kemudian hubungannya apa gitu. Itulah yang menjadi objek IHP. Kemudian bila ada suatu peraturan hukum pidana berusaha untuk dicari asasnya tadi dalam hubungannya dengan asas yang lainnya. Kalau fungsi IHP itu menurut Kartanegara yang mempelajari hukum pidana yang berlaku pada suatu saat di suatu negara. Ini konsepnya masih sama, bila Anda masih ingat, masih ada unsur ruang dan unsur waktu. Sudarto ini menurut saya lengkap gitu ya. Dia memberi objek IHP, memberi tujuan IHP, dan memberi fungsi IHP. Kalau objek IHP itu sederhana, dia hanya mengatakan hukum pidana. Kalau tujuan IHP ini yang mirip dengan Mulyatno, agar supaya para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana tersebut secara tepat dan adil. Ini konsepnya praktik hukum gitu ya, kalau tujuan IHP itu bagi Sudarto. Nah, kalau fungsinya apa? Fungsi IHP
Fungsi IHP itu tiada lain yang menganalisa, menyusun secara sistematis aturan-aturan pidana, kemudian berusaha mencari asas yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan pidana, kemudian memberi suatu judgement atau penilaian terhadap asas-asas itu, apakah sudah sesuai dengan nilai dari suatu negara atau bangsa. Jadi saya tertarik dengan kalimat apakah asas-asas itu sudah sesuai dengan nilai dari suatu atau bangsa. Berarti asumsinya adalah hukum pidana itu merupakan cerminan nilai dari suatu negara atau suatu bangsa. Nah, oleh sebab itu terbuka untuk memikirkan hukum pidana Pancasila versi Indonesia misalnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki pengertian hukum pidana. Saya mau balik lagi ke Farid. Farid mengatakan pengertian hukum pidana itu dalam dua segi, dari yang objektif sama yang subjektif. Nah, dari yang objektif ini dibagi tiga gitu ya. Apa itu pengertian hukum pidana? Dari sisi objektif atau dalam bahasa asing itu dikenal dengan istilah jus penale. Bagi Farid, pertama, hukum pidana itu adalah perintah dan larangan gitu ya. Apabila dilanggar ada sanksinya oleh badan-badan yang berwenang. Kedua, hukum pidana itu mempelajari, maksud saya bukan mempelajari, hukum pidana itu berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa dan alat apa dapat diadakan reaksi terhadap si pelanggar tadi. Atau dengan kata lain, hukum pidana itu adalah hukum sanksi gitu ya. Nah, hukum sanksi ini maksudnya bagaimana nanti saudara-saudara bisa periksa pasal 10 KUHP misalnya. Itu jelas betul di sana ada namanya pidana pokok dan pidana pengganti untuk mengetahui hukum sanksi itu apa. Lalu yang ketiga dari sisi objektif menurut Farid yaitu bicara keberlakuan dengan kata-kata kaedah-kaedah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu. Jadi ada semacam yurisdiksi. Selanjutnya dalam arti subjektif atau dengan bahasa asing dikenal dengan istilah jus punendi, bahwa peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Nah, ini dikenal dengan hukum prosedur tadi ya, hukum prosedur pidana gitu ya, atau dengan istilah KUHP. Ada lagi yang lain ya, Rich, mengenai pengertian hukum pidana dikatakan sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, kemudian berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, ada sanksi juga, mirip dengan Farid ini. Kemudian kapan dan dalam hal apa sanksi itu bisa dikenakan atau dijatuhkan kepada si pelanggar, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara. Nah, Utrecht, kalau Utrecht itu sederhana ya mengenai pengertian hukum pidana. Dikatakan oleh Utrecht, hukum pidana itu sebetulnya hakikatnya itu hukum sanksi, tapi sanksinya istimewa. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi Utrecht itu dalam bukunya ya membandingkan hukum pidana, hukum perdata dengan hukum administrasi negara itu sebetulnya tiada beda kecuali di bagian sanksi yang dikatakan sebagai sanksi istimewa atau istilah dengan bahasa asing itu bijzonder sanktirecht. Karena sanksinya itu bersifat keras dibandingkan hukum perdata dan hukum administrasi negara dan dapat dipaksakan pula oleh negara. Kalau Remling juga sama seperti Farid membagi pengertian hukum pidana dalam arti yang jus penale dan jus punendi. Kalau yang jus penale juga ada 3 gitu ya, sama juga hampir sama dengan Farid. Maksud saya ada perintah dan larangan, kemudian ada sanksinya bila dilanggar oleh setiap orang gitu ya. Kemudian ada badan yang berwenang untuk memberikan reaksi kepada si pelanggar. Kemudian juga menurut yang angka 2 ini dalam arti yang objektif, pengertian hukum pidana itu juga bicara soal hukum penitensir atau hukum sanksi, mirip dengan Farid. Dan yang ketiga
juga bicara mengenai yurisdiksi daripada suatu peraturan hukum pidana. Kalau arti subjektif atau ius punendi menurut Ramling yaitu tiada lain ya, siapa sih yang punya hak menghukum? Ya tiada lain adalah negara gitu kan, melalui aparat penegak hukum. Berikutnya Mulyatno dan Kartanegara. Kalau Mulyatno ini sebetulnya menggabungkan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam konteks pengertian hukum pidana. Ini tergambar betul daripada definisinya ya mengenai hukum pidana. Misalnya huruf A itu dikatakan sebagai hukum pidana itu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi. Kemudian yang B itu menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar tadi itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Lalu yang C itu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan. Jadi ini saya katakan tadi sebagai gabungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau Kartanegara ini juga mirip dengan Ramling dan Farid gitu ya, membagi dua pengertian hukum pidana, dalam artinya yang ius penale dan dalam artinya yang ius punendi. Dalam arti yang objektif, Kartanegara mengatakan hukum pidana itu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan, di mana terhadap pelanggarnya itu ada ancaman sanksi atau hukuman. Kalau dalam arti yang subjektif, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan hak gitu. Jadi ini juga esensinya sama seperti Mulyatno, Ramling, dan Farid. Sudarto juga sama membagi dalam konteks ius penale dan ius punendi. Kalau yang ius penale itu bicaranya soal aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Ini yang ius penale ini agak beda gitu ya menurut saya, karena dia fokusnya kepada perbuatan yang ada syaratnya gitu loh, bila orang itu hendak dikatakan sebagai melakukan perbuatan pidana. Nah, syarat-syaratnya ini ada di dalam biasanya ya ada di dalam suatu rumusan pasal atau delik. Ini juga agak beda nih Prof. Sudarto. Kalau yang ius punendi itu dia membagi kepada dua sudut. Ada yang sudut luas, ada yang sudut sempit. Dalam sudut luas itu ius punendi itu ya hak negara untuk melakukan melakukan pidana atau menjatuhkan suatu hukuman kepada perbuatan tertentu gitu ya. Kalau dalam arti sempit ya dapat dikatakan sebagai hak negara juga untuk menuntut perkara-perkara pidana, kemudian menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dilarang. Nah, kita sudah masuk ke pembagian hukum pidana. Kalau Farid itu membagi hukum pidana itu kepada hukum pidana umum, hukum pidana khusus, hukum pidana tertulis, hukum pidana tak tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional. Kalau hukum pidana umum itu sederhananya rujukannya itu biasanya KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau yang hukum pidana khusus itu biasanya rujukannya undang-undang pidana tetapi di luar KUHP. Kalau yang hukum pidana tertulis itu tiada lain adalah maksudnya hukum pidana modern ya, yang dibuat oleh negara secara tertulis. Kalau hukum pidana tak tertulis itu berarti hukum pidana yang tidak dibuat oleh negara. Kalau hukum nasional dan hukum internasional contohnya itu seperti yang nasional dulu ya. Kalau nasional itu ya sudah saya sebutkan tadi, berarti KUHP bentuk konkretnya ya. Kalau hukum pidana internasional itu katakanlah seperti mungkin Anda mengetahui UNCAC gitu ya. Jadi ketentuan pidana korupsi yang dibuat oleh PBB misalnya. Ada lagi yang lain misalnya mengenai misalnya Statuta Roma gitu ya.
Di sana kan diatur mengenai kejahatan genosida, crimes against humanity, kejahatan agresi, dan kejahatan perang kalau saya nggak salah ingat. Nah itu kan yang membentukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kalau hierarchy, ini saya sorotinya yang menurut saya penting. Salah satunya adalah pembagian hukum pidana dalam konteks adresat dan dalam konteks hukum pidana nasional, hukum pidana lokal, dan hukum pidana internasional. Kita ke adresat dulu. Jadi hierarchy memberi contoh hukum pidana dalam konteks adresat itu adalah misalnya hukum pidana militer. Jadi hukum pidana militer itu adalah subjeknya adalah tentara atau militer, kemudian mereka juga punya namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ada lagi yang lain secara adresat itu katakanlah hukum pidana pajak atau hukum pidana fiskal. Di sana ada apa namanya, subjeknya beda, ketentuan pidananya beda gitu ya, artinya punya ciri khas yang beda gitu. Nah kalau hukum pidana nasional ini mirip juga dengan Farid, tetapi ada bedanya. Kalau hierarchy itu mengenai hukum pidana lokal itu fokusnya adalah kepada peraturan daerah. Jadi peraturan daerah karena konteksnya adalah otonomi daerah, daerah itu berwenang untuk membuat suatu peraturan pidana gitu ya. Kalau Utrecht hampir mirip dengan Farid ya, membagi secara hukum pidana tertulis, hukum pidana tak tertulis, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Tapi yang menarik ada hukum pidana komunal gitu ya, bahasanya bukan lokal. Kalau hierarchy kan lokal, kalau Utrecht itu komunal, tetapi pengertiannya hampir sama dengan hierarchy. Nah kalau Mulyatno ini juga berusaha membagi hukum pidana, yakni hukum pidana umum, hukum pidana militer, kemudian ada yang namanya hukum pidana fiskal. Ini bagi Mulyatno, kalau hukum pidana militer itu bukan hukum pidana khusus sebagaimana lawan dari hukum pidana umum, karena di dalam KUHP militer pasal 1 dan angka 2 itu menurut Mulyatno masih merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Non-Militer, atau bahasa Mulyatno itu aslinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil gitu ya. Kalau hukum pidana fiskal ini yang dikatakan sebagai yang khusus, karena Mulyatno memberi contoh apabila seseorang itu melakukan suatu kejahatan pajak atau fiskal, katakanlah dendanya itu bisa harta bendanya itu bisa dirampas untuk pembayaran pajak terutang gitu ya. Beda dengan hukum pidana denda dalam konteks hukum pidana umum. Kalau hukum pidana denda dijatuhi pidana denda, tetapi apabila tidak bisa membayar maka diganti pidana kurungan. Kalau kata negara juga saya menyorotinya dalam konteks pembagian hukum pidana itu, yaitu hukum pidana yang dikodifikasi dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Jadi maksudnya apa dikodifikasi dan sama nggak dengan hukum pidana yang tertulis? Ini beda. Jadi kalau hukum yang dikodifikasikan itu semacam kitab induk gitu ya, menjadi rujukan gitu ya dari seluruh suatu sistem hukum di suatu negara, itu jadi rujukannya. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menjadi hukum pidana yang dikodifikasikan. Nah kalau Sudarto juga sama seperti yang sebelumnya, membagi secara hukum pidana tertulis dan hukum pidana tak tertulis. Iya ini kita sudah sampai ke tujuan dan fungsi hukum pidana. Jadi kalau Farid tujuannya itu menurut saya sebagai ultimum remedium, maksudnya tuh upaya terakhir gitu ya, bukan sebagai primum remedium atau upaya awal, enggak. Argumennya ya untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Jadi fokusnya adalah perbuatan, terutama itu penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan. Jadi saya membacanya ada fungsi rehabilitatif gitu ya, dan juga ada fungsi preventif untuk mencegah orang nggak melakukan hal jahat gitu. Kalau hierarchy ini kalau bicara tujuan hukum pidana ini, beliau ini argumentasinya merujuk kepada teori klasik, teori modern, atau teori neoklasik, karena tergantung teorinya. Kalau teori klasik itu kan berarti tujuan hukum pidana itu fokusnya pada perbuatan, yang berarti membalas gitu kan,
Bila si A misalnya melakukan suatu pencurian, maka tujuannya itu untuk membalas perbuatan si A itu gitu kan. Kalau konteksnya dalam teori modern, misalnya si Z melakukan suatu pencurian, tetapi titik tekannya bukan hanya perbuatan pencurian itu, tetapi ditanya mengapa si B tadi melakukan suatu perbuatan pencurian. Kalau neoklasik itu titik tekannya itu bukan hanya kepada perbuatan pidana dan atau kepada si orangnya gitu, pelaku perbuatan pidananya, tetapi lebih kepada dua-duanya, atau dikenal dengan istilah dader strafrecht. Mengenai fungsi, Hiarich membagi dua, ada fungsi umum, ada fungsi khusus. Kalau fungsi umum itu exactly ya untuk menjaga ketertiban umum. Kalau fungsi khusus tiada lain itu untuk melindungi kepentingan hukum, juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Soalnya sekarang apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum? Kalau menurut saya, kepentingan hukum itu katakanlah semacam kepentingan negara gitu ya. Negara nggak boleh dikenakan makar oleh siapapun gitu, maka negara harus dilindungi kepentingan hukumnya. Katakanlah kepentingan hukum individu, individu itu nggak boleh dibunuh nyawanya, nggak boleh dicuri harta bendanya, nggak boleh diperkosa gitu misalnya, makanya harus dilindungi oleh negara. Kemudian juga kepentingan sosial masyarakat, jadi sosial masyarakat itu harus aman gitu kan, harus nyaman, dalam arti ya tidak boleh mengganggu ketertiban umum gitu misalnya. Oleh sebab itu harus dilindungi juga kepentingan hukumnya. Nah, kalau Remling dan Sudarto bagaimana mengenai tujuan dan fungsi hukum pidana? Nah, kalau Remling itu sederhana juga, untuk menegakkan tertib hukum, kemudian melindungi masyarakat hukum. Kalau Sudarto ada yang namanya fungsi umum, ada yang namanya fungsi khusus. Kalau fungsi umum itu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, jadi semacam menyusun gitu ya, menyusun masyarakat itu. Kalau fungsi khusus itu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, terutama dengan sanksi ya yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Ini seperti pendapatnya Utrecht bahwa fokusnya itu sanksi yang dapat dipaksakan dan bersifat lebih tajam kalau bahasa Sudarto. Kalau bahasa Utrecht kan istimewa. Nah, demikianlah sesi pada video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya di Parhes Yastes. Terima kasih.